Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu hamdas syakirin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa nuqirru biwahdaniyyati iqraras sadiqin wa nashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa khaliqus samawati wal ardin wa mukalliful jin wal ins wal malaikatil muqarrabina ay ya'buduhu ibadatal mukhlasin wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu bid-dinil haqqi was siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala jami'in nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sesungguhnya, yaitu tulus berusaha untuk selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah dimanapun kita berada dan sampai kapanpun ajal menjemput kita. Marilah takwa itu kita wujudkan dalam setiap gerak hati, ucapan, dan tindakan sehari-hari kita, sehingga segala aktivitas hidup kita ini selalu dicatat oleh Allah sebagai ibadah, karena memang tugas kita di dunia ini adalah beribadah. Sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya supaya mereka beribadah kepadaku. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pengertian ibadah dalam ayat tersebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sejatinya adalah dalam arti mencari kebaikan. Mencari kebaikan atas apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Takdir Allah yang kita anggap baik atau menyenangkan, ataupun takdir Allah yang kita anggap jelek atau menyusahkan. Karena sesungguhnya manusia di dunia ini cuma mengalami dua hal yang saling silih berganti, yaitu senang dan susah, susah dan senang. Setelah senang mesti akan susah, dan setelah susah mesti akan mengalami kesenangan. Ketika kita ditakdirkan mengalami kegembiraan, kesenangan, kita harus bisa mengambil kebaikan dari kesenangan yang kita rasakan, yaitu dengan bersyukur. Dengan bersyukur itulah maka kita mendapatkan pahala dari Allah dan dicatat sebagai ibadah. Sebaliknya, jika kita ditakdirkan oleh Allah mengalami kesusahan, maka kita harus bisa mengambil kebaikan dari perasaan susah tersebut, yaitu dengan bersikap sabar. Dengan sabar itulah
kita akan mendapat pahala dari Allah dan dicatat sebagai ibadah. Sehingga dalam setiap kesempatan dan kondisi yang menimpa diri kita, kalau kita bisa bersikap baik terhadap kondisi itu, maka semua akan dicatat sebagai kebaikan dan ibadah kepada Allah. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai orang mukmin yang sesungguhnya. Dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara, fakana khairal lah, wa in asabathu dharra'u sabara, fakana khairal lah." Begitu mengagumkan kepribadian orang yang beriman. Apa saja yang ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah baginya semua baik, dan sikap yang demikian ini tidak ada kecuali pada orang mukmin. Bila dia dianugerahi kesenangan, dia bersyukur, dan sikap demikian dengan bersyukur itu adalah baik baginya. Manakala ia tertimpa musibah, dia pun tabah dan sabar, dan sikap demikian, tabah dan sabar itu juga baik bagi dirinya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kalau sudah bisa mengambil kebaikan dari setiap kondisi, maka pertanyaannya adalah kebaikan tersebut untuk siapa? Kebaikan yang kita cari itu untuk diri kita masing-masing, untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain di luar diri kita. Kita harus menuntut diri kita sendiri untuk menjadi baik, bukan sebaliknya menuntut orang lain untuk menjadi baik. Inilah yang kadang kita lupakan. Karena seringkali kita menuntut orang lain untuk berbuat baik, padahal diri kita sendiri belum bisa baik. Seorang pemimpin jangan terburu-buru menuntut rakyatnya baik, tapi seorang pemimpin harus lebih dulu kewajibannya sebagai seorang pemimpin baik dulu. Rakyat juga seperti itu, jangan buru-buru menuntut pemimpinnya untuk baik. Apakah dia sebagai rakyat bisa menjadi rakyat yang baik? Begitupun juga dengan suami, jangan buru-buru menuntut istrinya. Apakah suami sudah memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami? Begitupun juga seorang istri. Guru dan murid juga seperti itu. Jangan buru-buru guru menuntut muridnya untuk pintar, tapi pertanyaannya apakah guru ini ngajarnya sudah baik? Murid juga seperti itu, jangan buru-buru menuntut gurunya baik. Apakah kewajiban dia sebagai seorang murid sudah dipenuhi, belajar dengan baik? Kalau sudah saling menuntut orang di luar dirinya untuk berbuat baik, maka masyarakat akan kacau, karena akan terjadi saling menuntut antara satu dengan yang lainnya. Lupa kalau yang harus dikumpulkan itu adalah kebaikan yang sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri. Lupa kalau nanti hisab di akhirat itu sendiri-sendiri. Yauma la tamliku nafsun nafsin syai'ah, semua itu sendiri-sendiri. Inilah rahasianya ajaran agama kita Islam. Kenapa kita tidak boleh sibuk mengurusi dan menuntut orang lain untuk berbuat baik kepada kita? Sebaliknya lah, kita yang harus sibuk mencari kebaikan untuk diri kita sendiri, meskipun orang lain berbuat jelek kepada diri kita. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kalau yang dicari itu adalah kebaikan untuk diri kita masing-masing, lantas ukuran dan standar kebaikan itu menurut siapa?
Ukuran kebaikan itu harus menurut syariat dan ajaran Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kebaikan menurut ukuran manusia. Jika kita berbuat kebaikan itu berdasarkan ukuran manusia, padahal baik menurut pikiran manusia itu beda-beda, maka kita akan berubah-ubah sikap untuk menyesuaikan dengan keinginan manusia yang berbeda-beda tersebut. Jika yang baik menurut A seperti ini, maka kita akan berbuat baik sesuai dengan standar kebaikan menurut keinginan si A. Jika kebaikan menurut si B adalah seperti itu, maka kita akan berbuat sesuai dengan keinginan si B. Jika yang kita kenal 100 orang dan kita ingin memenuhi kebaikan sesuai keinginan 100 orang tersebut, maka kita harus berubah sikap sebanyak 100 kali sesuai dengan ukuran kebaikan yang diinginkan masing-masing dari 100 orang tadi. Inilah yang akhirnya menimbulkan sikap plin-plan, tidak jejek kata orang Jawa, cari muka untuk menyenangkan pimpinan, dan kalau terus dipelihara bisa menimbulkan sifat munafik. Naudzubillah min dzalik. Karena itu yang harus dijadikan ukuran kebaikan adalah ukuran dan standar kebaikan dari Allah. Baik menurut Allah, bukan baik menurut ukuran manusia. Ketika kita selalu mencari kebaikan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Allah, maka kita akan jejak, akan konsisten, akan adil, tidak lagi disibukkan dengan keinginan untuk memenuhi standar kebaikan menurut kesenangan manusia yang berbeda-beda. Nilai-nilai kebaikan menurut Allah sudah digariskan dalam Al-Quran dan dijelaskan serta diteladankan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai sunnah beliau. Baik menurut Allah sudah barang tentu benar. Karena itu yang harus dibela adalah yang baik dan yang benar menurut aturan yang telah digariskan oleh Allah, bukan yang lain, tidak juga yang netral, karena kadang netral itu juga belum tentu benar dan baik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah yang bisa kami sampaikan. Semoga kita selalu diberi kekuatan oleh Allah untuk mengumpulkan kebaikan bagi diri kita masing-masing sebanyak-banyaknya, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, dalam senang dan susah, sehingga dengan begitu kebaikan yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai pahala dan bentuk ibadah kepada Allah. Dan semoga pula kebaikan yang kita kumpulkan sebagai ibadah itu selalu dalam koridor yang digariskan dan diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu anis sayyiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
فأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر به وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر